Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Hai teman-teman, saya Nira. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai SPSS dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan bimbingan dosen yang saya hormati Pak Randy Yuda Pratama, MPD. Next. Salah satu alat bantu dalam pemrosesan data dalam statistika adalah SPSS. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Product and Service Solution. Nah, di sini sudah ada logo SPSS ya. SPSS merupakan software aplikasi statistik yang sangat populer baik bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, dan program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Next. Adapun beberapa kemudahan yang dimiliki oleh SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitasnya. Yang pertama, data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengedit dan menampilkan data. 2. Viewer. Viewer merupakan pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output serta memudahkan distribusi hasil pengolahan SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. 3. Multidimensional pivot table. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan peraturan baris, kolom, serta layer. Pemakaian juga dapat dengan mudah melakukan peraturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat, high resolution graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi baik untuk menampilkan pichart, barcode, histogram, sketchpulse, 3D graphics, dan lain-lain akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. 5. Database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. 6. Data transformation. Transformasi data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaian dapat dengan mudah melakukan subdata, mengkombinasikan kategori add, aggregate, split, dan beberapa perintah, transport file, serta yang lainnya. 7. Electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan export tabel dengan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang kedelapan, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudian pencarian prosedur yang diinginkan sampai dengan pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. 9. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Yang ke-10, interface dengan database rasional. Fasilitas ini akan menambah efisien dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database rasional. 11. Analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user.
12. Multisesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Yang ke-13, mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misal, dengan menggunakan tipe bar, view, atau jangkauan nilai, simbol, gradual, dan card. Next. Hal pertama yang akan Anda temui dalam SPSS adalah pengenalan interface SPSS sendiri. Tidak lucu dong kalau Anda sudah melangkah ke analisis tanpa tahu bentuk dan fungsi menu SPSS tersebut. Tampilan menu SPSS sendiri mempunyai dua bagian, yaitu menu utama dan submenu yang keduanya berada pada SPSS dalam data editor. Anda bisa lihat tampilan menu utama SPSS, dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, file. Menu file berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan file, seperti membuka file, menyimpan file, menutup file, dan juga lainnya. Dengan submenu antara lain new, open, save, save as, hingga exit. Yang kedua, edit. Menu edit berfungsi untuk proses editing seperti penambahan variabel atau cache. Dengan submenu antara lain undo, redo, card, copy, hingga option. Yang ketiga, view. Menu view berfungsi untuk melihat tampilan SPSS. Anda bisa merubah tampilan menu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dengan submenu antara lain status bar, toolbar, menu editor, sampai variabel. Yang keempat, data. Menu data berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain. Dengan submenu antara lain itu define variable properties, copy data properties, validasi, hingga weak course. Yang kelima, transform. Menu transform berfungsi untuk perubahan data dengan submenu antara lain convert variable, record into some variable, recast, hingga run padding transformation. Yang keenam, analisis. Menu analis berfungsi untuk melakukan analisis data yang merupakan menu di mana Anda melakukan analisis statistik, mulai dari analisis deskriptif seperti menampilkan tabel atau grafik sampai analisis yang lebih kompleks. Dengan submenu antara lain deskriptif, analisis, tables, compare, hingga ROC Corp. Yang ketujuh, graphs. Menu yang berfungsi sebagai pembuat grafik. Di menu Anda bisa membuat bermacam-macam tampilan grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan lain-lain. Yang kedelapan, utilities. Menu utilities berfungsi sebagai tempat informasi variabel data maupun menjalankan script. 9. Add-ons. Menu ini berfungsi sebagai tempat aplikasi tambahan yang compatible dengan SPSS seperti mouse, text, analisis, dan lain-lain. 10. Windows. Menu Windows berfungsi untuk melakukan perpindahan file data yang aktif antara satu file dengan file lainnya. 11. Ini help. Menu file berfungsi untuk membantu pengguna dalam mempelajari SPSS lewat tutorial yang menarik step by step. 12. Toolbar. Kumpulan perintah-perintah yang sering digunakan dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir, pointer. Kursor yang menunjukkan posisi file yang sudah aktif atau dipilih. Next. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi saya berikan bisa bermanfaat bagi audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, pesan untuk teman-teman semua. Masa depan itu milik orang yang percaya akan mimpinya dan bekerja sepenuh hati untuk mewujudkannya. Saya Nira, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.